Ini dia, ini pemirsa CCTV-nya yang terekam di depan rumah DJ Doni. Jadi ada dua pria ini, dua-duanya pakai masker ya. Yang satu sepertinya pakai jas hujan hijau dan satu pakai jaket. Dia melihat ke kanan, ke kiri, mundur ke belakang lagi. Sepertinya ingin memastikan tidak ada yang melihat. Aduh. Kita lihat tadi langsung ngambil sesuatu dari dalam sakunya. Nah ini surat tanda penerimaan laporan yang sudah diajukan oleh DJ Doni. Di surat ini tersebar di media sosial. Laporan polisi DJ Doni menceritakan ancaman dan teror yang dialami kemarin. Dan juga kemungkinan ini juga melaporkan tentang bom molotov CCTV yang terekam tadi pagi jam 3 subuh tadi. Langkah berikutnya adalah menanti proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Mari pemirsa kita kawal bersama ya tentang proses penyelidikannya. Netizen berharap agar pelaku teror segera tertangkap. Ya. Bom molotov itu benar adanya ya pemirsa ya. Nah di garasi itu apa? Sisa pecahan kacanya itu ada bukti? Ada buktinya, ada sisa sumbunya yang sempat mati itu. Terus ada pecahan kacanya kena mobil semuanya. Bang Doni kemarin sempat ngobrol ya, katanya mempertimbangkan untuk melaporkan. Tapi begitu yang sekarang ini kejadian langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Ingin tahu pertimbangannya apa Bang? Karena ini sebenarnya gini ya, mungkin kemarin masih ancaman ya, walaupun sebenarnya ancaman itu pembunuhan Mas ya, tapi masih sekedar ancaman. Tapi kalau ini kalau menurut saya, ini bukan teror lagi menurut saya. Ini adalah pembunuhan berencana, cuma tidak selesai. Pembunuhan berencana tapi tidak selesai? Iya, harusnya ya kalau saya lihat ya, saya pelajari kayak gini sepertinya kayak pembunuhan berencana cuma nggak selesai. Karena sebelumnya 2 hari yang lalu itu sudah dikirimin ayam, bangkai ayam dengan kepalanya sudah terpotong, lalu ada tulisan ancaman jika kamu tidak mau seperti ayam ini, jika kamu tidak diam di media sosial kamu akan dibuat seperti ayam ini, dipotong lehernya gitu kan. Kurang lebih kan ancaman pembunuhan Mas. Waduh, berarti makin. Nah, tapi kan kemudian 2 hari kemudian itu dilakukan. Tadi mungkin upayanya masih teror ya. Teror berupa ancaman ya kan, masih tulisan. Nah, kemudian 2 hari kemudian itu perbuatan. Ini andaikan Mas ya, kita andaikan sumbu bom molotov tersebut tidak mati Mas. Itu yang itu akan membakar mobil Mas, karena itu tepat di atas mobil. Membakar mobil meledak, rumah kebakar semua, di sini pemukiman padat penduduk dan terbakar semuanya Mas. Ini kan upaya pembunuhan Mas. Nah, salah satunya kenapa saya laporkan ke polisi karena ini sudah membahayakan orang banyak. Bukan hanya saya dan keluarga saya, tapi orang banyak. Jadi menurut saya ini harus dilaporkan menurut saya. Itu sih Mas. Berarti bisa dipastikan bahwa surat ancaman dan kiriman ayam mati kemarin itu pelakunya sama dengan yang melakukan pelemparan bom molotov pagi tadi? Belum bisa saya pastikan, tapi rangkaian pasti ya tentunya. Rangkaiannya tapi kok bisa benar-benar ada jalan ceritanya begitu ya? Ancaman di surat ancaman itu tapi pagi tadi eksekusinya gitu ya? Eksekusinya, iya. Jadi bisa dibilang kayak seperti saya sampaikan tadi, ini adalah pembunuhan berencana, cuma tidak selesai. Pembunuhan berencana tapi tidak selesai. Kalau begitu, apakah juga menguatkan Bang Doni bahwa ini adalah sebuah teror karena Anda kritis di media sosial Anda? Apakah makin kuat itu alasannya? Ya nggak ada alasan lain, saya nggak punya musuh. Saya nggak punya utang sama orang. Bisa dikatakan itu adalah alasannya ya? Ya saya selama ini merasa nggak punya musuh, bahkan rumah saya nggak pernah ada CCTV, karena saya nggak merasa aman selama ini. Jadi saya baru pasang CCTV 1 hari setelah ada pengiriman bangkai ayam tersebut, terus saya pasang. Oh, jadi CCTV baru dipasang setelah yang kemarin kita cerita itu ya? Iya, sebelumnya saya pakai CCTV tetangga, melihat